Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Ahmad Al-Fatih Channel. Sebelum kita memulainya, mari kita kirim Fatihah buat orang tua kita, buat guru-guru kita, serta mu'alifil kitab. Semoga ilmu kita mendapatkan ridho dari Allah dan kita mendapatkan kemanfaatan dari ilmu itu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu arkani solati. Bab ini menjelaskan tentang rukun-rukun solat. Arkanuha salah satu asyara. Rukun solat itu ada 13. Al-awalu an-niyatu makronatan bijuz'in min takbiratil ihrami. Yang pertama, rukun solat yang pertama ialah niat yang bersertaan dengan bagian dari takbiratul ihram. Jadi tidak diharuskan niat itu beserta dengan takbiratul ihram semuanya, tapi dalam kitab Riyadul Badah ini sah hukumnya ketika seseorang itu niat hanya sebagian dari takbiratul ihram. Wasani al-qiyamu fil fardi lil qadiri alaihi wa man ajaza anil qiyami shalla jalisan fa in ajaza anil julusi ittaja'a ala janbihi wastiqbalal qiblati biwajhi wa muqaddami badanihi. Berdiri ketika melakukan sholat fardu bagi orang yang mampu. Rukun daripada sholat yang kedua itu berdiri dalam sholat fardu bagi orang yang mampu. Berarti kalau sholat bukan sholat fardu ya tidak wajib gitu. Tapi ketika sholat fardu bagi orang yang mampu maka diwajibkan berdiri. Waman ajaza anil qiyami sholat jalisan, dan apabila tidak mampu untuk berdiri maka sholat dengan duduk. Fain ajaza anil julus, dan apabila tidak mampu untuk duduk maka tidur miring di atas lambungnya. Boleh lambung kanan, lambung kiri, lebih utama lambung kanan. Kemudian menghadapkan wajah kepada kiblat dan memajukan badannya. Wa yukrahu ayataja'a ala janbil aisar. Kemudian dimakruhkan memiringkan di atas lambung kiri min ghairi udhrin, dari tanpa adanya uzur atau adanya bahaya suatu penyakit. Fa in ajaza anil ittija'i istalqa ala dhurihi, dan apabila tidak mampu untuk tidur miring maka tidur secara terlentang di atas punggungnya. Wa yajibu alaihi ayarfa'a ra'sahu bi syai'in liyastaqbalal qiblati biwajhi. Diwajibkan atasnya mengangkat kepalanya dengan sesuatu supaya kepalanya itu atau wajahnya itu menghadap ke kiblat. Wa yajlisa liruku'i wasujudi in amkanahu dzalik, dan duduk ketika ruku dan sujud itu apabila dia itu mampu untuk melakukannya. Apabila tidak mampu, fa in ajaza asyara bi ra'sihi, maka isyarat dengan kepalanya, isyarat dengan kepala. Fa in ajaza asyara bi ajfanihi, apabila tidak mampu untuk berisyarat dengan kepalanya maka berisyarat dengan kelopak matanya. Fa in ajaza ajra arkani sholati ala qalbihi, dan apabila tidak mampu untuk melakukannya maka cukup menggerakkan rukun-rukun salat dalam hatinya saja, membayangkan serta membacanya, membaca bacaan salat itu maksudnya. Wa fi jami'i dzalika la yanqusu min ajrihi syai'un. Dalam semua itu ketika tidak adanya mampu maka tidak akan berkurang seluruh pahala-pahalanya. Wa yajuzu lil qadiri ayusolliya an-nafla qa'idan wa mutaji'an. Diperbolehkan bagi orang yang mampu untuk sholat sunnah duduk dan sholat sunnah tidur secara miring. Lakin sawabahu qa'id nisfu sawabil qa'im. Tapi pahala bagi orang yang melakukan sholat sunnah duduk itu pahalanya setengah daripada orang yang melakukan sholat sunnah keadaan berdiri. Wa sawabul mutaji'i nisfu sawabul qa'idi, dan sholat orang yang tidur secara tidur miring itu setengah daripada orang yang tidur duduk dan seterusnya ya, sesuai dengan runtutan tadi. Wa salisu takbiratul ihrami wa yata'ayyanu fiha Allahu akbar fala tasihu bi ghairi dzalika lil qadiri alaihi.
Wal ajizu anhu ya'ti bima qadaru alaihi walau bi ghairil arabiyati. Yang ketiga, takbiratul ihram hanya dengan Allahu Akbar, maka tidak disahkan seseorang yang takbiratul ihram selain menggunakan lafaz Allahu Akbar. Itu bagi orang yang mampu. Tapi bagi orang yang tidak mampu, maka cukup dengan apa yang dia mampu, bima qadaru alaihi, walau bi ghairil arabiyati, walaupun dengan selain bahasa Arab. Wasunnatu aqaba hadhihi takbir ayaqra'a doa al-iftitah summa yata'awadhu minasyaitonir rajim. Dan disunahkan setelah membaca takbir untuk membaca doa al-iftitah, kemudian membaca ta'awud, baru membaca bismillah dan al-fatihah. Ar-rabi'u qira'atul fatihati bil basmalati fi qiyami kulli raq'atin wal masbuku yatahammaluha anhu al-imamu in kana ahlan litahammuli. Kemudian membaca Fatihah dengan basmalah ketika dia itu berdiri. Kemudian bagi orang makmum masbuk yang tidak bisa membaca Fatihah secara lengkap, maka imam menanggungnya. Apabila imamnya itu bacaannya bagus, ya, ahli dalam menanggung Fatihah. Wa yajibu tartibul Fatihati wa muwalatiha wa muwalatuha wa tajwidu hurufiha wa mura'atu tasydidatiha al-arba'ata asyarata. Diwajibkan untuknya membaca Fatihah secara runtut terus-menerus dan menjaga tajwidnya serta huruf-hurufnya dan menjaga tasydid-tasydidnya yang sejumlah 14 tasdid. Waman ajaza anil Fatihati qara'a badalaha sab'a ayatin minal Qur'an. Seseorang yang tidak mampu untuk membaca Fatihah, maka membaca ayat-ayat yang jumlahnya ada 7 sesuai untuk menggantikan ayat-ayat Fatihah tersebut. Fa in ajaza anil Qur'an ata bisab'ati anwa'i minaz zikri. Apabila dia tidak mampu untuk membaca Al-Qur'an, maka diganti dengan zikir 7 macam. Fa in aja anil zikri waqafa sakitan biqadrihi wa la yatarjamu anha. Apabila dia tidak mampu untuk membaca zikir, maka diam saja dengan lamanya kira-kira dia itu membaca Fatihah dan tidak diperbolehkan untuk menerjemahnya. Was sunnatu ayaqra'a suratan aw syai'an minal Qur'ani badal Fatihati fi kulli raqatin. Kemudian disunahkan membaca suratan atau sesuatu dari ayat Al-Quran setelah membaca Fatihah dalam setiap rakaatnya. Min sholati sanaiyati, dari sholat yang ada 2 rakaat dalam 2 rakaatnya. Dan apabila selain dan apabila sholatnya itu ada 3 rakaat atau 4 rakaat, maka yang disunahkan itu adalah rakaat pertama dan rakaat kedua saja. Wal khamisu, yang kelima, ar-ruku'u makrunan bituma'ninati hatta tastaqirra al-a'dha. Yang kelima, ruku' yang besertaan dengan tumakninah beserta menetapkan anggota-anggotanya. Wal wajibu fihi ayan haniya badal Fatihati hatta tasalla kafahu ila rukbatayhi in kana mu'tadilul khalqati. Dan diwajibkan untuknya untuk memungkukkan badan setelah membaca Fatihah sehingga kedua tangannya itu memegang kedua lututnya apabila orangnya itu normal, ya. Wa sunnatu ayyaswiya fihi zuhruhu wa unukuhu kasofai hati. Dan disunahkan untuk meluruskan badannya, meluruskan punggungnya serta lehernya seperti halnya papan. Wa yang sobu saqaihi wa ya'khudhu rukbatayhi biyadihi ma'atafriki asabi'ihima. Kemudian meluruskan betisnya dan mengambil wa ya'khudhu rukbatayhi biyadihi, mengambil 2 lututnya dengan tangan, ma'atafriki asabi'ihima, beserta membuka jari-jarinya, jari-jari dari kedua tangan itu.
wa yaqulu fihi, dan membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Wa adnal kamali salasu marotin, sedangkan paling sempurnanya itu 3 kali membaca. Wasadisu yang keenam, al-i'tidalu makrunan bitumakninati hatta tastaqirra al-a'dha, wal wajibu fihi ayyu'awida ar-raf'a lima kana alaihi qabluhu, wa sunnatu ayyakula fi hali raf'ihi minar ruku'i sami'allahu liman hamidah, fa idza atadala qala rabbana lakal hamd, wa iyaknuta fi i'tidalu raq'atil akhirati minas subhi kulla yaumin, wa minal witri fi nisfisani min Ramadan. Yang keenam, i'tidal itu duduk makrunan yang beserta dengan tumakninah, diam sehingga menetapnya seluruh anggota. Dan yang wajib itu untuk setelah i'tidal yang pertama untuk berdiri lagi seperti halnya sebelumnya, dan disunahkan untuk membaca ketika i'tidal atau naik berdiri lagi membaca sami'allahu liman hamidah, dan ketika bangun ketika i'tidal itu membaca rabbana lakal hamd. Wa sab'u, dan yang ketujuh, as-sujudu marrataini makrunan bitumakninati, sujud beserta dengan tumakninah. Wa istaratu fihi ayasyuda ala jabhatihi maksyufatan wa ala rukbatihi wa ala juz'in min butuni yadayhi wa juz'in min butuni asabi'i qadamaihi. Disyaratkan dalam sujud itu hendak membuka keningnya, wa ala rukbatihi wa ala juz'in, dan atas jadi keningnya itu dibuka dan atas kedua lututnya itu juga ditetapkan gitu. Wa ala rukbatihi wa ala juz'in min butuni yadayhi, dan bagian-bagian dalam dari tangannya, wa juz'in min butuni asabi qadamaihi, dan bagian-bagian dari jari-jari telapak kakinya. Jadi yang diwajibkan untuk menyentuh tanah itu satu keningnya, yang kedua lututnya, yang ketiga itu butuni asobi butunu asob min butuni yadaihi wa juz'in min butuni asobi qadamaihi. Jadi yang anggota sujud itu ada 5. Yang pertama kening, yang kedua adalah bagian dalam dari kedua telapak tangan, dan yang ketiga jadi semuanya itu ada 7, bukan 5 tapi ada 7. Yang pertama adalah kening, yang kedua dan yang ketiga adalah telapak tangan kanan maupun kiri, yang keempat dan yang kelima adalah kedua lutut, dan yang ke 6 dan 7 yaitu jari-jari kaki, itu maksudnya. Jadi di sini bahasanya terlalu muter ya. Wa yarfa'a asafili ala a'alihi, kemudian mengangkat pantatnya ke atas gitu maksudnya. Wa yatasaqala bi ra'sihi hatta yahissa bisaqli, kemudian memberatkan, maksudnya menekan kepalanya sehingga benar-benar tekannya itu. Wa sunnatu ayasjuda ala anfihi wa yaqulu fi sujudihi, kemudian disunahkan untuk menempelkan hidungnya ketika sujud. Jadi itu kalau hidung itu disunahkan. Wa yaqulu fi sujudihi, dan ketika sujud itu membaca subhana rabbil a'la wa bihamdi wa adnal kamali, dan yang sempurna itu 3 kali. Wa yaqsuru fihi minad du'a, dan diperbanyak doa ketika sedang sujud. Wasaminu, dan yang ke-8 al-julusu baina sajadataini makrunan bitumaninati, yang ke-8 itu duduk di antara 2 sujud beserta dengan tumanina. Wa sunnatu ayyakula fihi, dan disunahkan ketika julus itu, ketika duduk itu membaca Robbi firli warhamni warfani wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Yang ke-9 al-julusul akhir alladzi yusallimu aqabahu ghaliban,
Kemudian yang ke-9 duduk akhir, yang setelahnya itu membaca salam, uluk salam. Wal ashiru yang ke-10 qiraatu tasyahudi fi hadzal julusi wa huwa at-tahiyatu ila wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Membaca tasahud ketika duduk, ya, yaitu membaca at-tahiyatul mubarakatuh sampai wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang ke-11 as-shalatu ala nabi, membaca salawat atas nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal julusi, di keadaan duduk ini. Aidon ba'da qiraati tasyahudi wa aquluha Allahumma shalli ala Muhammadin wa akmaluha madhkur fil mutawallati. Paling sedikitnya itu Allahumma shalli ala Muhammadin, sedangkan paling sempurnanya itu sesuai dengan yang telah disebutkan dalam kitab-kitab yang telah dipanjangkan keterangannya. Wasaniya asyara, dan yang ke-12 atas limatul ula, membaca salam yang pertama, wal wajibu fi assalamualaikum, yang diwajibkan itu membaca assalamualaikum, tapi disunahkan menambahkan warahmatullah. Wa yusallimaha, kemudian membaca salam alal yamini, nengok ke kanan, wa yusallima ba'daha taslima saniyata ala shimal, dan salam yang kedua uluk salam sambil menengok ke kiri. Wa yaltafit ma'a kulli taslimatin ila jihatiha, kemudian menengok seluruh salam itu sesuai dengan arahnya. Wasalisu asyara tartibul arkan ala hadil wajhi al-madhkur, sedangkan yang ke-13 itu runtut ala hadil wajhi, atas penjelasan-penjelasan yang telah disebutkan. Ya, jika ada kesalahan ataupun yang lainnya dalam penjelasan atau yang lainnya, kami meminta maaf sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.